Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama telah menerbitkan regulasi mencegah tindak kekerasan di pesantren. Regulasi itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Direktur Pesantren Kementerian Agama atau Kemenak Basnang Said mengatakan, KMA ini ditandatangani Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 30 Januari 2025. Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pengasuh dan pendiri pesantren, pimpinan pesantren, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta Kementerian Agama untuk mengembangkan pesantren yang ramah anak dengan memberikan perlindungan dan memenuhi hak santri anak. Menurut Basnang, regulasi ini antara lain mengatur pentingnya pengembangan kompetensi ideal ustadz dan ustadzah di pesantren, baik pada aspek kepribadian, sosial, pedagogik maupun profesional. Para ustadz dan ustadzah juga harus memiliki kemampuan mewujudkan tujuan dari pesantren ramah anak, tegas Basnang. Berikut pengembangan kemampuan ideal ustadz atau ustadzah untuk mendukung terwujudnya pesantren ramah anak. 1. Teladan sikap Islami. Ustadz atau ustadzah harus mampu jadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Islam berlandaskan Al-Quran, hadis, serta ajaran ulama, serta memperhatikan hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Keteladanan pondasi utama membentuk karakter santri. 2. Komitmen pada pendidikan dan agama. Ustadz atau ustadzah harus memiliki komitmen kuat dan kecintaan terhadap dunia pendidikan dan ilmu agama. Mereka juga wajib memenuhi kualifikasi sebagai pendidik yang profesional, kompeten, dan terus mengembangkan pengetahuan dalam mendidik santri. 3. Memberikan perlindungan dan rasa aman. Ustadz atau ustadzah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan fisik dan emosional santri, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan di pesantren, sehingga santri merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. 4. Penerapan metode pembelajaran kreatif. Ustadz atau ustadzah punya kemampuan mengembangkan dan menerapkan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan ramah anak. Santri diberi ruang untuk terlibat dalam proses pembelajaran, baik melalui pendekatan praktis maupun reflektif. 5. Pemahaman karakteristik dan potensi santri. Ustadz atau ustadzah harus memahami karakteristik, potensi, minat, dan bakat masing-masing santri. Mereka harus mampu memberikan kesempatan bagi santri untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. 6. Pengembangan kecerdasan holistik. Ustadz atau ustadzah perlu berperan dalam mengembangkan kualitas kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual santri tanpa membedakan latar belakang atau kemampuan masing-masing santri. 7. Menghargai kreasi dan pendapat santri. Ustadz atau ustadzah harus menghargai pendapat, kreativitas, dan aspirasi setiap santri dengan sikap terbuka. Ini menciptakan ruang dialog yang sehat dan membangun kepercayaan diri santri dalam mengekspresikan diri. 8. Mengintegrasikan bimbingan dan konseling. Sebagai bagian integral dari peran pendidik, ustadz atau ustadzah perlu mengembangkan kemampuan bimbingan dan konseling. Ini membantu santri dalam menghadapi tantangan pribadi, akademik maupun sosial, serta memberikan dukungan emosional yang diperlukan. 9.
menciptakan suasana kondusif dan interaktif. Ustadz atau ustadzah harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, interaktif, dan inklusif di mana santri merasa nyaman untuk belajar, bertanya, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 10. Kemampuan mengelola konflik dan penyelesaian masalah. Ustadz dan ustadzah harus memiliki keterampilan menyelesaikan masalah dan mengelola konflik yang terjadi antara santri dengan bijaksana dan adil. Mereka diharapkan mampu menjadi mediator yang efektif sehingga lingkungan pesantren tetap harmonis dan damai.